Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Montir semuanya. Apa kabar di hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kurang suatu apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini saya membuat konten beda dengan konten sebelumnya ya. Waktu kemarin-kemarin itu masalah permesinan motor. Untuk kali ini saya akan memperbaiki bolam neon, yang mana neon ini pada rusak. Jadi kalau sobat-sobat montir semuanya punya bolam neon seperti ini tuh jangan langsung dulu dibuang ya. Jadi ini terkadang neon-neon ini masih komponennya itu masih pada bagus, dan akibat matinya itu bisa jadi karena kawat ini tuh yang di dalam sini tuh putus di antara salah satunya, dan juga kemungkinan salah satunya tuh udah lemah kebakar. Nah, seperti ini hitam. Ini itu agak hitam-hitam ya. Di sini semua nggak pada nyala ya. Ini akan saya tukar-tukar, yang mana mesinnya yang masih nyala dan mana kawat ini tuh di dalamnya memang masih pada nyambung ya, belum putus. Nah, kalau seperti ini tuh kemungkinan sudah putus ya, atau sudah kebakar. Jadi misalkan kalau teman-teman punya neon seperti ini ya, itu jangan dulu langsung dibuang, ambil dulu dan periksa dulu kawat-kawat ini menggunakan apometer. Nah, ini di apometernya. Jadi misalkan kalau kawatnya masih nyambung, itu bisa disimpan nih. Ini bolam ini sepertinya tuh bisa disimpan. Jadi misalkan kalau ada kerusakan dari komponen ini, kalau sudah terbakar seperti hitam begini nih, nah ini sudah lumayan rusak ya, kemungkinan komponennya banyak yang rusak. Jujur saya nggak ngerti ya, elektronik saya nggak ngerti, tapi saya menggunakan apa ya, lebih ke melihat fisik ya. Kalau fisiknya ini masih bagus dan belum gosong, itu kemungkinan masih bagus dan belum terbakar. Nah, seperti ini kalau misalkan sudah gosong seperti ini, warnanya sudah beda, bukan warna hijau lagi, ini seperti mau mendekati coklat nih, udah kebakar ya. Nah, kemudian kalau yang satunya ini beda nih, ini masih bersih nih. Nah, tapi ini nggak nyala karena bolamnya yang ini kemungkinan ini putus ya, tapi kelihatannya belum lama ini, tapi sudah putus, udah nggak nyala. Jadi saya ambil nih, ini jujur aja saya dapat mungut semua nih, dapat mungut. Jadi belum pernah beli sebelumnya ya, tapi saya ukur-ukur dulu komponennya yang mana yang putus, kawatnya yang mana yang belum putus. Jadi akan saya kanibal, saya pasang-pasang, karena ini neon ini satu produk nih Hanok. Ini maaf ya, bukan promosi, ini bukan juga endorse atau bukan juga apa ya, sponsor nih, bukan sponsor mah. Ini masih ada, ini Hanok semua ya, karena produknya sama, bisa saling tukar ya. Kalau misalkan komponennya itu masih bagus, yang lainnya masih bagus, tinggal tukar-tukar aja, yang mana bagus, yang mana yang rusak, tinggal ditukar aja dengan komponen yang lain yang nempel di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti elektro seperti saya, beda misalkan kalau menggunakan seperti mengerti elektro itu yang ukurannya yang putus, ampernya berapa, ohmnya berapa, voltasenya berapa, ukurnya itu bisa tahu lah mana yang rusak. Karena saya nggak ngerti, jadi kalau ada bolam yang terbuang, bolam-bolam seperti yang terbuang, saya ambil. Nah, kemudian saya cek menggunakan apometer, yaitu mengeceknya ini selektor pointernya kita putar dulu seperti ini nih, geser dulu. Oke, ini kita udah nyambung di 10
10K ya, 10K. Ini maaf ya, ini saya nggak menggunakan tripod karena tripodnya rusak, nggak ada bracketnya, jadi saya menggunakan tangan kanan buat kamera, tangan kiri buat apometer. Jadi seperti ini contohnya yang kalau kawat yang sudah tidak putus atau yang sudah lemah. Kita pastikan dulu ini nyambung. Nah, oke, kita periksa kawatnya ini. Ini sebetulnya saya kerja ini agak rada kagok ya dengan cara seperti ini karena nggak ada bracket tripod. Nah, seperti ini. Usahakan jangan menyentuh ini ya, ujungnya. Nah, jalan, ini masih nyambung. Nah, oke, sekarang yang satunya lagi. Nah, ini tidak nyambung ya, tidak jalan ya. Jadi jarumnya tidak maju atau maju juga sedikit. Nah, ini kemungkinan kawat yang satu gelas ini itu sudah kebakar ya, atau juga putus. Nah ya, sedangkan yang satu ini masih nyala. Misalkan mesinnya itu masih bagus, tapi nyalanya itu tidak terang, hanya sebelah saja, jadi nggak balance gitu ya. Nah sekarang kita tes yang ini mesinnya. Nah ini mesinnya ya, ini kesini, ini pasang-pasangan semua. Sekarang kita cek yang mana, apakah kawat-kawatnya masih bagus atau tidak. Ya, perhatikan. Nah, ini goyang-goyang ini karena ini saya nempelkannya nggak begitu melekat ya, jadi agak renggang-renggang. Intinya sih ini kawatnya masih nyambung ya. Kita cek yang satu lagi. Usahakan untuk hati-hati supaya tidak kawatnya supaya tidak putus. Nah, ya itu tandanya bolam ini masih bagus ya, kawatnya masih bagus, dalamnya kawat gelas ini masih bagus. Tadi goyang-goyang seperti itu karena saya pegangnya agak bergetar gitu ya, jadi goyang-goyang kawatnya. Sebetulnya kalau aslinya sih enggak, cuman nyambung begitu diam. Kalau kita pegangnya kuat, diam dia, itu enggak goyang-goyang seperti itu. Yang jelas itu menandakan bahwa bolam ini masih bagus. Kemudian kita cek yang ini kita pisah dulu ya, pisahkan dulu. Dan yang ini seperti tadi kita cek. Nah, ya geraknya tuh cuman sedikit ya, sama dengan ini nih, sama dengan yang ini. Oke, sebelahnya kita cek lagi. Nah, ya tandanya sama dengan seperti ini ya. Ini bolamnya yang satu putus, yang satu sudah kebakar. Nah sekarang ini mesinnya karena fisiknya masih bagus ya, ini masih bagus, tapi ini nggak nyala. Ya. Oke, ini nggak nyala ya karena bolam duh sorry ya, ini bolamnya karena yang ini kemudian kebakar, dan ini mesinnya masih bagus tapi nggak nyala, berarti bolamnya putus. Nah ini akan saya kanibal ya, ini nanti saya akan kanibal dengan bolam ini.
Nah, ini kita geser dulu. Nah, ini saya akan nibal dengan bolam ini. Ini terserah ya teman-teman, mau ini rekayasa atau settingan atau gimana ya. Yang jelas ini memang bolam dalam keadaan mati semua. Ini dapat kita dari bengkel kerjaan saya, sama bos saya itu dibuang-buang begitu aja. Jadi saya ambilin. Jadi bukan ini hari saja ya. Itu sebelum-sebelumnya saya begitu saya ambil. Dan untuk menambah penghasilan saya jual. Bolamnya udah nyala saya jual. Ini kalau beli itu harganya sekitar 70.000 ya. Saya jual 20.000 atau 30, lumayan lah buat jajan ya. Buat jajan anak. Jadi saya nggak dipatokan harganya sesuai dengan harga baru, itu tidak. Oke, ini akan saya sambung dulu ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya perlihatkan dulu. Ini sudah mesinnya sudah terbakar, tapi mesin bawahnya masih bagus. PCB-nya, ini PCB-nya masih bagus seperti ini. Tapi yang ini seperti ada bercak-bercak seperti ini, noda ya, terus bercak-bercak yang kayak mau nggak nyambung begitu. Ini tuh akibat kemungkinan tadinya kena dingin ya, kedinginan, atau juga di tempat lembab kelamaan, jadi seperti ini. Nah ya, seperti ada bercak-bercak. Kalau ini bagus, mulus ya, karena memang udah gosong ini. Ini kan saya sambung aja langsung ya. Ya, nah ini udah saya sambung ya, asal aja dulu nyambungnya, ya nggak dibuat mati. Yang jelas ya. Ya. Nah, ini udah saya sambung ya, cukup ditempel-tempelkan aja dulu ya, nggak langsung dimatikan, supaya kalau misalkan masih belum nyala juga kita bisa mudah mencabutnya. Oke, kita akan coba pasang ya ke fitting lampunya. Kita tutup pelan-pelan dulu. Ini jangan sampai ada yang nempel ya, justru sebetulnya ini berbahaya ya. Kalau dengan cara seperti ini berbahaya ya, cukup Pak. Tapi teman-teman lakukan dengan hati-hati ya. Kalau tidak nyala, saya masih ada alat ini. Ini alat ya untuk membakar PCB belakangnya ini nih. Kita hangatkan ya, karena ini sudah lama nggak nyala. Ya, kita coba pasang ke fittingnya. Nanti kan kita nyalakan, ini di rumah ya, rumah saya. Ya, beginilah keadaan rumah saya. Nah, nyala, berhasil ya. Ya, kawan kan, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Oke, cukup situ dulu ya, cukup simpel kan ya. Jadi saya melakukannya cukup seperti itu aja ya, simple. Kalau kita ingin punya bolam seperti ini ya, misalkan kalau ada di villa-villa, hotel, atau di rumah ada yang dibuang, ambil aja. Yang penting komponennya itu masih jelas. Walaupun komponennya masih pada rusak, belum tentu semuanya rusak. Bisa jadi bolamnya ini masih pada bagus, kawat-kawatnya belum pada putus. Itu bisa jadi didikan nimbal aja ya, yang namanya satu produk. Tapi lain lagi kalau misalkan untuk ganti-ganti komponen ini, kalau ngerti ya silakan ganti. Banyak ya orang-orang yang pintar, ahli di bidang elektro, satu-satu ini ganti. Tapi tetap aja kalau PCB-nya sudah rusak, itu gak akan bisa digunakan, percuma ya. Oke, cukup sekian dulu, dan terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Tunggu lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe,
berbagi, tinggalkan komentar juga di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like-nya. Semoga channel ini berkembang dan memberikan manfaat pada teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.